yang dikirim tuh Oh, di berarti Pak Arlis di room 1, salah kamar. Ya, ini Berarti salah link moderator. yang dikirim. Ini moderator Pak Ahmad Fauzan. Ya, betul, Pak moderator Ahmad Fauzan di link 1. Ini yang saya lihat linknya di room 2 kan, makanya ragu nih. Saya off ya, Pak? Ya, siap. Silakan Oke, masuk Pak. Pak di sana, nggak apa-apa. Halo Pak Supriyono ini. Pak Kahar sama Pak Supriyono ya. Iya Pak, siap. Kita tunggu yang lain sebentar Pak. Iya Pak. Pak Kaharudin Putra.
Ada 11 orang ini calon narsum kita ini masih banyak yang belum masuk. Udah.
kok lama sekali ini yang masuk ini. Ya, ini udah. Halo Bang Agus, halo Bang Edi. Halo, Assalamualaikum. Salam. Halo, halo. Ah, ini baru udah banyak ini yang masuk. Kita bisa mulai, Pak, ya? Supaya Bang Edi, Bang tepat Edi. waktunya ini. Ya, PPT sudah ada sama Bapak ya? Bang Awal. PPT peserta sudah ada ya? Nggak bisa dianu di laptop ini, Bang. Itu yang saya telepon Pak Fuad tadi. Minta tolong lewat situ nanti ditampilkan. Oh. So, apa bilangnya Mas Fuad? Iya, katanya tadi nanti di compare lewat sini, tapi sudah ada memang di peserta. Oh, peserta sendiri yang anu kan? Anu sendiri? Ya, yang tampilkan. Oke, oke. Oke, dimulai saja. Siap, siap, Bang. Halo, Bapak Ibu. Kita bisa mulai semuanya ini. Ini sudah hadir, ada banyak calon narasumber kita, pemakalah kita yang akan presentasi. Halo Bapak, Ibu semuanya, bisa dengar ini? Halo. Halo. Halo Bapak Ibu. Halo. Ya, halo. Oh ya, bisa dengar. Kita mulai, Pak, ya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan lanjut tentang kegiatan kita. Tadi sudah alhamdulillah kita sudah melaksanakan dan mengikuti prosesi tahap pertama tentang rangkaian kegiatan Webnas kita yang diselenggarakan oleh program di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Nah, tahap kedua ini panitia telah membagi ke dalam 2 classroom, ya. Kami terima ada banyak sekali para calon narasumber pemakalah kita yang telah mengirim materinya ke panitia, dan kebetulan di room 2 ini ada 11 orang yang kami terima dari panitia. Nah, barangkali nanti dalam kesempatan ini kita tidak punya waktu yang terlalu lama ya, karena ini panitia sudah mencantumkan batasan waktu. Kita harus berakhir nanti pukul 14.25 karena kita terlambat, mungkin ada pergeseran sedikit. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya melihat kebetulan yang bapak-bapak yang ada namanya di daftar list yang dikirim oleh panitia, baru ada Pak Dr. Hasan Suryono, kemudian ada Pak Supriyono, kemudian ada, nah selanjutnya ini yang mengirim tulisan belum masuk. Nah, barangkali barangkali nanti
kami minta kepada Pak Dr. Hasan dan Pak Supriyono yang kebetulan sudah masuk duluan sebagai calon narasumber kita ini, kita hanya sesuai dengan keputusan kemarin Bapak Ibu semua, kita hanya memilih 4 di antara yang banyak itu untuk yang diberikan kesempatan untuk mempresentasikan makalahnya. Nanti kita perdalam, sisanya itu nanti kita buka ruang diskusi untuk memperdalam kegiatan kita. Ya baik, untuk Pak yang pertama, barangkali saya kasih waktu 15 menit maksimal ini kepada Pak. Halo Pak Dr. Hasan. Halo Pak Dr. Hasan. Assalamualaikum, G. Ya, jadi. Waalaikumsalam, halo. Halo Pak, bisa dengar Pak Dokter? Bisa. Bisa dengar, Mas. G. Oh, G. Bisa dengar, G. Oh, siap. Jadi untuk, kebetulan ini Pak Dokter, ini diskusinya kita santai ya, karena ini ruang khusus. Teman-teman lebih banyak nanti untuk memperdalam hasanah pengetahuan yang disampaikan oleh Pak Dr. Hasan terkait dengan materi yang beliau sampaikan ini adalah nanti politik hukum membumikan karakter nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi masa new normal COVID-19. Beliau Universitas Maret. Jadi untuk itu Pak Diki Kurniawansyah memberikan kesempatan kurang lebih maksimal 15 menit kepada Pak Dokter untuk mempresentasikan makalahnya. Selanjutnya nanti kita akan berdiskusi. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Dokter. Ya, diberi kesempatan. Materinya bisa ditampilkan, Pak? Nah, materinya sudah saya kirim sebetulnya kemarin PPT-nya. Oh iya. Ini lagi di PPT sudah saya kirim, baik melalui apa itu yang dikendaki oleh panitia sudah saya kirim. Oh iya, siap. Langsung saja ya, gitu ya. Siap Pak. Terima kasih. Coba Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, yang saya hormati, judulnya itu sebetulnya politik hukum membumikan karakter nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi masa new normal COVID-19 ya. Kalau kita melihat ya, jadi new normal itu kan sebenarnya perubahan perilaku ya. Untuk tetap menjalankan aktivitas normal tapi dengan menerapkan protokol dan bisa mencegah penyebaran COVID. Jadi kita ini sebetulnya ada perubahan perilaku, ada perubahan jadi kalau kita lihat contohnya misalkan produktif itu tokoh kita misalnya Ki Hajar Dewantoro ya. Ki Hajar Dewantoro itu seorang tokoh yang bisa mencari peluang dalam kondisi apapun, kemudian dia itu berkreativitas itu. Dengan kondisi apapun itu dia mencari peluang dengan kondisi itu tapi tetap berprestasi. Jadi tidak ada alasan kita itu untuk tidak berprestasi dengan adanya COVID-19 ini. Nah, kita melihat ternyata pemerintahan kita, ya, Republik Indonesia, itu sebenarnya telah mengantisipasi penyebaran COVID. Jadi regulasinya kalau kita hitung itu mungkin ada 14 sampai 15 sampai akhir ini. Tujuannya apa? Tujuannya mengantisipasi COVID-19 ini. Kalau kita kaji, ya,
saya memakai metode suatu perbandingan hukum, ya, perbandingan hukum dengan analisis hermeneutik. Ya. Jadi metode perbandingan hukum dan hermeneutik, ternyata regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia itu ternyata secara maknanya itu sudah membumikan karakter nilai-nilai Pancasila. Misalkan contoh ya, kita lihat Kepres nomor 11 ya. Kepres nomor 11 tahun 2020. Di situ tentang apa? Tentang ketentuan penetapan suratan kesehatan masyarakat tentang COVID-19. Jadi menetapkan suatu kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, di situ di dalam substansinya itu ada begini. Ada pernyataan dari Kepres nomor 11/20 itu bahwa COVID itu katanya sebagai penyebab nah, kalau seperti itu, itu ternyata kalau kita kaji di dalam karakter-karakter Pancasila, itu ternyata Kepres nomor 11 tahun 20 itu ada suatu kepedulian lingkungan dan kepedulian sosial. Kepedulian lingkungan dan kepedulian sosial. Kemudian yang kedua, kita lihat substansi Kepres itu, negara itu wajib menanggulangi penyebaran COVID. Negara wajib mencegah menyebarnya COVID. Ini sebetulnya kan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini sebenarnya secara hermeneutik begitu besarnya tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan warganya. Jadi nilai tanggung jawab di sini itu ternyata sudah nampak juga. Kemudian dengan bekerja keras, itu mengenai Kepres 11/20. Kemudian kita kaji lagi, ini sebagai contoh ya. Jadi ada 14 regulasi, tapi ini hanya, nanti kalau di dalam makalah yang full itu akan tampak. Tapi kalau ini karena waktunya hanya 20 menit, ya kita yang garis-garis besar saja. Lalu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Itu tentang pembatasan sosial berskala besar. Jadi ada pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Di situ substansinya itu ada pernyataan begini. Perlu adanya pembatasan berskala besar untuk mencegah penyebarnya COVID. Jadi daerah ini dibatasi, misalnya satu provinsi atau satu kabupaten atau apa itu. Ini sebetulnya juga rasa tanggung jawab pemerintah itu ada di sini, supaya tidak menyebar penyakit itu. Ya. Jadi misalkan di daerah A itu daerah penyebar penyakit gitu, rakyatnya di A itu supaya tidak bisa keluar ke daerah B gitu. Dan daerah B itu supaya tidak masuk ke daerah A itu. Ternyata dibatasi seperti itu. Dan disitulah tanggung jawab pemerintah itu sudah nampak. Itu. Ya. Nilai tanggung jawab, karakter tanggung jawab itu sudah ada. Jadi yang kita bicarakan itu normatifnya ya. Normatifnya, ketentuan normatif, bukan praksisnya. Ya. Kalau praksisnya itu nanti kenyataan kita sendiri yang bisa menilai. Tapi yang kita nilai itu adalah, yang kita kemukakan itu normatifnya, regulasinya. Kemudian yang kedua, ada begini lagi. Di dalam pembatasan skala besar, itu harus adanya sinkronisasi, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Secara nasional, pemerintah pusat dengan provinsi, kabupaten, dan kota, dan kecamatan gitu, harus ada koordinasi, sinkronisasi dari
perspektif yang sama gitu. Nah, kalau seperti ini kan berarti menanamkan nilai kerjasama itu perlu, karakter. Kerjasama itu perlu. Kemudian yang ketiga, di dalam PP nomor 21 tahun 2020 itu begini juga menetapkan. Untuk menetapkan itu berskala besar atau yang kecil, gitu, maka harus ada betul-betul kriterianya itu ada. Ya. Parameternya itu ada. Tidak hanya kita ini menetapkan ini daerah ini kita lockdown misalkan. Ini daerah ini tidak gitu ya. Kriterianya ada. Nah, kalau seperti itu berarti diajarkan pada kita itu harus bersifat cermat. Ya. Cermat dan teliti. Cermat dan teliti, kemudian apa? Disiplin. Ya. Secara hermeneutik, kamu harus cermat menentukan skala besar, kemudian kamu harus teliti, dan kemudian kalau sudah ditentukan harus ada kerjasama. Jadi karakter kerjasama itu masuk. Itu kita bicara PP itu. Ya. Lalu yang terakhir itu yang menjadi akan diuji oleh di Mahkamah Konstitusi, itu pemerintah itu mengeluarkan Perpu, mengeluarkan Perpu. Perpunya tahun berapa? Perpunya itu tahun 2020, tapi nomor 1. Jadi Perpu nomor 1 tahun 20, ya kemudian ditetapkan oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 20. Yang heboh itu ya. Yang katanya kalau seperti itu nanti pemerintah akan berbuat semaunya saja, kemudian tidak dipertanggungjawabkan secara pidana gitu ya. Itu ternyata di situ begini, konsepnya itu. Untuk menangani suatu COVID ini itu diperlukan adanya suatu sumber dana. Sumber dana atau biaya. Ya. Jadi perlu kita ketahui, untuk melaksanakan program-program ini pertama kan mesti sumber dana ada. Sumber daya manusianya itu ada. Lalu struktur birokrasinya juga ada kan begitu. Ini. Nah, kemudian dari bermacam-macam itu tadi, itu ternyata bagaimana selanjutnya dalam new normal itu? Dalam bidang pendidikan ya berubah ya. Dalam new normal itu di mana-mana harus pakai masker. Kemudian kalau kita pendidikan sekarang tidak bisa offline, bisa online. Ya. Kemudian ada lagi harus mencuci tangan. Ya. Kemudian bisa juga kita pendidikan daring gitu. Ternyata luar biasa. Nah, oleh karena itu kebijakannya, politik hukumnya itu mestinya perlu ada suatu apa yang dinamakan itu koordinasi. Ya. Jadi sebelum merencanakan, sebelum melaksanakan, kemudian ada dana dan biaya, perlu koordinasi. Nah, koordinasi itu kemudian adanya pengawasan atau adanya monep. Ya. Di sini diperlukan apa? Diperlukan satu pandangan, di situ ada koordinasi, sinkronisasi, ada partisipasi masyarakat yang dilanjutkan terus-menerus. Jadi pelaksanaannya, politik hukumnya itu sebetulnya kalau kita refleksikan, itu bisa kita lihat, kita mencontoh Bung Hatta. Bung Hatta itu selama dalam proses pengabdian pada negara, itu terkenal Bung Hatta itu berintegritas ya, orang yang jujur ya. Apa yang dikatakan itu sama dengan apa yang dilakukan gitu. Hampir Bung Hatta itu anti korupsi gitu ya, anti korupsi. Kemudian yang kedua kita refleksi dari Ki Hajar Dewantara. Ternyata itu mencari peluang itu harus dalam kondisi apapun, dia harus berkreativitas, harus berinovasi ya, supaya tetap produktif. Kemudian yang terakhir ya, itu ternyata refleksi dari gotong royong. Ya. Dari gotong royong saling bantu membantu, tolong menolong gitu ya. Kalau di dalam ini abstraknya, tapi kalau PPT-nya itu agak begitu rinci ya, mungkin gitu ya. Saya kira itu dulu Mas yang ini waktunya Siap. memang Mas gitu, nanti bisa diskusi lebih bagus ya. Mohon masukan teman-teman untuk
Ini saya kira demikian Mas Moderator. Terima kasih sekali. Kita akhiri bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih Mas. Pak Dr. Nggih. Suryono atas paparannya tadi. Kemudian selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada Pak Supriyono. Pak Supriyono bisa dinyalakan? Halo. Pak Supriyono dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Insyaallah beliau akan menyampaikan tentang semangat kebangkitan nasional untuk menghadapi COVID-19 dalam konteks Pancasila dan Konstitusi. Ya, untuk kepada Pak Supriyono, waktu dan tempat kami silakan. Pak Supriyono, silakan dinyalakan suaranya. Halo? Halo, halo. Ya, Pak, silakan Pak Suryono untuk sebagai makalah kedua. Kita akan berikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. moderator dan seluruh narasumber yang siang hari ini akan berdiskusi terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kami sesuai dengan PPT yang sudah di-share ini adalah mengambil judul semangat kebangkitan nasional untuk menghadapi COVID-19 dalam konteks Pancasila dan Konstitusi. Kemudian menggarisbawahi tentang perilaku masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung. Jadi kita berdoa juga semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi untuk pendahuluan, Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Pak. Jadi nanti mohon masukan pada senior-senior, pada seluruh narasumber. Jika ada yang kurang, mohon bisa didiskusikan, bisa ditambahkan untuk tambahan pengetahuan kami. Kemudian, lalu selanjutnya, jadi saya dalam makalah saya menganalisa tentang perilaku masyarakat pada saat pandemi jika dilihat dari konteks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dalam dunia digital saat ini memang banyak sekali kejadian atau perilaku manusia, perilaku masyarakat seperti ada tidak bullying, hoax, berita hoax yang ada di mana-mana, baik itu di media sosial maupun di media televisi dan lain-lain, itu merupakan
pandemi seperti ini dapat kita lihat meskipun halo lanjut Pak. ya baik Ya, dengar. jadi Pak ya terima kasih. Pada saat pandemi COVID-19 ini kita juga melihat ada beberapa tempat atau wilayah yang melakukan lockdown, mungkin yang bisa dikatakan Dr. Hasan tadi. Ya itu memang kenyataannya seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa pandemi ini memang sedikit banyak mengubah pola pikir masyarakat, yaitu kita itu seperti yang dulunya istilahnya bisa berdekatan dan bisa bisa berkomunikasi langsung pada saat terjadi pandemi itu seperti berjarak dan bisa dikatakan dalam tanda kutip kita bisa saling mencurigai dan saling bermusuhan. Itu sangat nyata terjadi, terutama kemarin pada kesempatan Hari Raya Idul Fitri itu banyak sekali. Kebetulan saya juga berasal dari daerah di Jawa Timur, daerah Madiun. Jadi untuk himbauan tidak mudik itu memang sangat terasa karena di kampung kami itu banyak jalan-jalan yang seharusnya bisa dilewati itu semuanya di portal. Jadi di sini saya melihatnya bahwa pandemi ini merubah yang semangat persatuannya itu agak terkoyak dengan adanya ini. Jadi dengan saudara sendiri pun ada sedikit kecurigaan dan lain-lain karena dicurigai bahwa nanti ini bisa membawa virus ke sini atau yang lain. Jadi di situ saya melihatnya bahwa COVID ini sangat berpengaruh besar terhadap perilaku masyarakat, terutama masyarakat yang mungkin dalam tanda kutip awam atau belum paham mengenai nilai-nilai Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45. Meskipun dari pemerintah sendiri atau dari pihak-pihak yang berwenang sendiri juga sudah memberikan arahan ataupun peraturan yang mengatur hal tersebut, namun banyak sekali perilaku itu tidak tidak menghiraukan, bisa disebut demikian. Karena seperti PSBB dan lain-lain itu pun hanya sebatas retorika saja, sebatas kata-kata saja. Ternyata di jalan raya pun dan banyak sekali masih di pasar, di tempat-tempat umum masih banyak yang berkerumun, bahwa yang protokol kesehatan tidak dilaksanakan. Itu sangat bisa kita lihat bahwa di sini perilaku masyarakat kita itu masih untuk melaksanakan himbauan pemerintah ataupun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu pun juga belum maksimal. Makanya di sini saya menggarisbawahi bahwa pandemi COVID ini bisa dikatakan merubah hampir 90 derajat pola pikir kita. Jadi yang dulunya bisa saling bersalaman, berdekatan, namun dengan adanya pandemi ini hal tersebut tidak bisa kita lakukan. Oke, next. Namun demikian, saya lanjut. Mohon maaf ini sayanya audio saya agak terganggu. Saya lanjut. Namun demikian, meskipun banyak perbedaan pendapat ataupun perbedaan ide dari beberapa masyarakat kita juga sangat melihat bahwa saat pandemi ini masyarakat kita juga halo. Halo, bisa didengar, Pak?
Lanjut Pak. Pak Sur. Oh baik, baik, terima kasih. Iya, kita bisa melihat bahwa masyarakat kita juga saling bahu membahu terutama dalam kehidupan sosialnya, yaitu saling membantu satu sama lain, bahwa banyak sekali warga atau saudara kita yang terdampak dengan adanya pandemi ini, ya terutama yang di dalam hal ekonomi. Jadi sangat kita lihat di masyarakat mereka saling membahu-membahu, saling membantu untuk meringankan beban saudara-saudara kita. Jadi ini kita jadi sangat bertolak belakang ataupun dengan kondisi sebelumnya yang mungkin banyak berita ujaran kebencian dan lain-lain. Pada saat COVID ini kita juga melihat banyak masyarakat yang saling membantu. Jadi dua sisi ini memang kita lihat kenyataan yang ada di masyarakat. Di satu sisi ada beberapa yang saling istilahnya mereka mempertahankan untuk berjarak dan lain-lain, tapi di sisi lain juga kita tidak lupa untuk bahwa kita adalah senasib, sebangsa setanah air. Jadi untuk sebagai bentuk persatuan dan kesatuan bangsa merupakan wujud implementasi dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya, jadi kita dalam kondisi apapun, kita memang tetap harus memegang Pancasila yang merupakan dasar falsafah hidup bangsa Indonesia, tidak boleh ditinggalkan demi tercapainya nilai-nilai sila yang terkandung dalam Pancasila. Terlebih dalam kondisi atau masa-masa sulit seperti pada saat pandemi COVID-19 seperti ini. Mungkin demikian Bapak presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya sangat berharap nanti dari narasumber yang lain bisa menambahkan untuk menambah ilmu dari saya pribadi dan kepada seluruh teman-teman yang ada di dalam forum ini. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyono dari Prodi Ilmu Hukum ya, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang telah memberikan penjelasan dan paparan tadi. Nah, Bapak Ibu semua, di daftar yang kami terima ini selaku moderator ada 11 orang yang sejatinya akan menjadi pemakalah pada siang hari ini. Namun saya melihat yang masuk berdasarkan nama hanya 3 orang ini. Ada Pak Dr. Hasan, Pak Supriyono, dan Ibu Indri. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Indriati dari MAN 1 Bayumas. Ibu Indri bisa nyalakan? Halo? Halo, Bu? Bu Indri? Unmute-nya, Bu Indri, unmute-nya supaya mute-nya supaya dihidupkan, Bu Indri. Ya, Bu Indri. Halo, Bu Indri? Ya, untuk selanjutnya kepada Ibu Indriati, barangkali bisa untuk memberikan penjelasan terkait dengan ini beliau film pendek sebagai media membumikan karakter nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi masa new normal COVID-19. Mohon maaf. Waktu dan tempat kami persilakan, Bu, kurang lebih 15 menit. Audionya gangguan, mohon maaf. Saya tidak bisa mendengar. Oh. Apakah mendengar suara saya, nggih? Dengar, Bu. Mendengar, mboten? Ya, dengar, nggih. Dengar, Bu.
Jelas kayaknya sinyalnya. Halo Ibu. Halo Bu, dengar Bu, lanjut Bu. Halo Bu Indri. Halo Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia dan teman-teman yang saya hormati. Saya di sini akan membawakan presentasi tentang makalah saya, yaitu film pendek sebagai media membumikan karakter nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi masa new normal COVID-19. Next. Ya. Indonesia sedang dilanda COVID-19, mungkin bukan hanya Indonesia, tapi banyak negara-negara di dunia yang hampir seluruhnya yang mau tidak mau ini kita menghadapi fakta ya, fakta bangsa Indonesia pada saat pandemi yaitu bahwa virus mudah sekali menular. Dan hal ini terlihat dari adanya jumlah korban yang terus-menerus bertambah dari hari ke hari, bulan ke bulan. Kemudian karena jumlah virus sangat mudah menular dan jumlah korban yang sangat banyak penambahannya dalam setiap bulannya, maka ini akan menimbulkan rasa kekhawatiran, bahkan ketakutan. Jujur saya sendiri juga takut begitu ya dengan COVID-19. Maka dengan rasa takut ini, maka akan merubah tatanan kehidupan. Jadi banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang seharusnya, yang sebelumnya itu melekat pada diri bangsa Indonesia, kemudian berubah gitu. Nah, next. Di sini data COVID ya, kasus COVID-19 dari bulan ke bulan. Maaf ini yang 21 Juli itu jumlah yang meninggal itu 4.320 ya. Di situ kurang angka 0. Kemudian kalau kita lihat, saya bukan ahli COVID sehingga saya tahunya hanya melihat jumlah data ini dan saya melihat lingkungan masyarakat sekitar saya gitu. Kemudian pemerintah mengeluarkan protokol kesehatan, ini sumbernya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Protokol kesehatan sebagai berikut, yang sudah kita ketahui ya, semua sudah paham, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, kemudian menggunakan masker, dan menjaga jarak, menjaga imunitas dengan pola hidup bersih dan sehat, atau PHBS. Kemudian di sisi lain ada juga larangan-larangan yang dikeluarkan terkadang oleh tingkat RT, kemudian tingkat RW, tingkat kelurahan, dan kecamatan, kabupaten atau kota ya, yang mungkin lain daerah, lain larangannya yang seperti yang saya alami di sini begitu di Jawa Tengah di Purwokerto ya. Itu ada larangan bertamu atau menerima tamu dari daerah terjangkit. Nah, karena saking takutnya begitu masyarakat itu memahami peraturan ini begitu dengan semua tamu yang datang itu dicurigai gitu. Jadi tidak hanya yang dari daerah terjangkit, termasuk yang satu kabupaten. Mohon maaf, ibu saya berada di Banyumas, saya di Purwokerto, itu jaraknya hanya 17 km. Tapi kalau saya datang ke rumah ibu saya itu langsung didatangi oleh gugus COVID RT gitu. Banyak ditanya-tanya. Kemudian yang kedua, larangan berkerumun atau mengumpulkan orang. Ini juga banyak membuat
perubahan ya, di mana di perkumpulan-perkumpulan seperti Dasawisma, PKK, kemudian organisasi kemasyarakatan lain yang akhirnya tertunda. Mengingat mungkin kalau organisasi yang besar bisa secara virtual ya, tetapi kalau di tingkat RT, RW begitu tidak semua masyarakat memahami IT. Jadi belum tentu masyarakat bisa secara virtual seperti menggunakan Zoom seperti yang ada di sini, itu belum tentu, sehingga terganggu. Seperti pertemuan-pertemuan Dawis dan PKK itu sampai sekarang belum berjalan. Jadi tidak ada pertemuan setiap bulan, padahal itu kan wahana yang sangat penting ya, media yang sangat penting untuk bersosialisasi, kemudian untuk mencari-cari informasi. Kemudian larangan berjabat tangan. Ya, kemudian profesi saya kebetulan sebagai guru di sebuah madrasah aliyah gitu di daerah Purwokerto, yaitu guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyumas gitu. Maka kebiasaan siswa setiap pagi berjabat tangan dengan kami para guru itu juga tidak berjalan. Nah, sekarang apalagi siswa belajar jarak jauh gitu. Itu mengurangi apa ya? Mengurangi kedekatan kita dengan siswa. Jadi seperti ada jarak. Dan juga jabat tangan itu sebenarnya adalah sarana untuk membangun karakter siswa ya, membangun karakter siswa di mana siswa itu supaya menghormati kepada orang yang lebih tua, pengganti orang tua, yaitu guru di situ akan berpengaruh. Kemudian larangan mudik tadi sudah disampaikan oleh pemakalah sebelumnya ya, bagi warga yang tinggal di luar kota. Jadi ada suami istri yang terpisah gitu karena COVID-19 yang sudah 5 bulan tidak pernah bertemu ya. Mungkin kalau suami istri itu tidak begitu bermasalah, tapi bagaimana dengan putra-putrinya yang masih kecil gitu ya, yang butuh pendampingan, sehingga banyak sekali apa ya istilahnya rasa dari anak-anak itu yang menjadi merasa kurang disayangi oleh orang tuanya yang jaraknya jauh. Kemudian yang lain-lain banyak sekali ya yang terjadi di masyarakat, mungkin Bapak Ibu mengalami sendiri di daerahnya sendiri. Dan larangan di atas ya, larangan yang tadi ini bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila yang telah melekat pada diri bangsa Indonesia. Pada awalnya terjadi pertentangan batin. Misalnya saya mau bertemu dengan sahabat yang biasanya kita itu kalau bertemu dengan sahabat itu berjabat tangan, cipika-cipiki, kemudian ngobrol-ngobrol dengan cara berdekatan, ini menjadi jauh sehingga terjadi jarak gitu. Ini menurut saya begitu, ini bisa merenggangkan apa ya, kedekatan. Kalau ini terjadi menyeluruh mungkin bisa berbahaya juga menurut saya. Dan setelah terbiasa dengan larangan tersebut, akhirnya suaranya. Suaranya nggak ada, Bu Andri. Halo Ibu, halo. Halo Ibu Andri, suaranya. Halo Ibu Andri. Halo Ibu Indri. Suaranya itu, Bang. Bu Indri.
Ibu Indri. Tidak ada suaranya. Ya, enggak. Salah. Bu Indri. Tidak ada suara. Nggak usah ini itu datang. Memudahkan. Ini repot. Bu Indri tidak ada. Tidak ada suaranya. Ibu Indri tidak ada suaranya. Sepertinya mute, Pak. Tidak ada suaranya Ibu Indri. Ya baik, untuk Ibu Indri, mohon maaf ini waktunya sudah habis. Halo Ibu Indri. Ya baik Bapak Ibu semua. Jadi itu tadi penjelasan. Ya baik. Ya. Nggih. Jadi itu saja, itu tadi penjelasan dari Ibu Indri, seorang guru yang sangat luar biasa tadi. Nah, Bapak Ibu semua, karena berhubung hanya 3 para pemakala kita hari ini, tentu saya ingin mengajak kepada kita dalam kemasan yang berbeda diskusi ini tidak menutup dengan topik dan tema diskusi. Saya berikan
dan kesempatan saya berikan. Mohon izin Pak bertanya. Halo? Ya boleh Pak. Pak Bayu ya? Ya. Silakan Pak Bayu. Kemana Pak Bayu? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bayu Aryawan dari Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Siap. Bayu merupakan mahasiswa. Mohon izin bertanya kepada Pak Hasan terkait dengan penerapan adanya aspek Pancasila dalam menghadapi COVID-19 ini. Bayu membaca dalam salah satu artikel yang dibuat oleh KKN Manggala, Unhas, Makassar, tentang penerapan perwali yang mengatur pembatasan orang yang akan masuk dalam suatu bangunan, terutama industri kreatif, Pak. Dan sekarang ini menghadapi new normal, sudah banyak mereka berkumpul lebih dari 5 orang. Padahal usulannya Bayu itu, kalau dia bisa lebih dari beberapa orang, itu bisa rentan. Sangat rentan terhadap corona. Tapi bagaimana kalau yang tidak? Ya, kalau sampai 10 orang atau 8 orang, 10 orang mungkin. Tapi kalau lebih tambah lagi, bisa-bisa berpeluang menghadapi adanya gencatan yang dihadapi. Ini juga yang dapat menyebabkan beberapa produk usaha UMKM mulai dibuka kembali dan ramai masyarakat yang mau beli makanan dan juga melupakan take away yang sudah diterapkan beberapa bulan belakangan ini. Ini menunjukkan bahwa produk hukum kita itu tidak transparan. Transparan tapi tidak mengena kepada orangnya. Karena orangnya ini memang menganggap bahwa produk hukum ini ya biasa-biasa saja, menganggap produk hukum ini diabaikan. Jadi pertanyaannya bagaimana kita dalam menghadapi new normal ini harus mengedepankan produk-produk hukum yang sudah ditetapkan. Dan bagaimana kesadaran masyarakat kembali apabila produk-produk hukum itu beredar. Dan juga bagi pemerintah bagaimana bagaimana supaya ada evaluasi daripada produk-produk hukum yang sekarang dibentuk agar bisa diperbaiki kembali. Itu untuk Pak Hasan. Kemudian Ya, cukup. Satu saja dulu Pak Bayu, supaya nanti kita untuk yang lain kita berikan kesempatan. Oh ya. Satu saja pertanyaannya, nanti kalau ada waktu kita akan kasih kesempatan lagi karena masih ada yang ingin bertanya. Ya, makasih Pak. Mohon maaf biasa Bayu begitu. Siap. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ya, barangkali mungkin bisa yang lain bertanya. Atau kita langsung menunggu yang lain, kita langsung berikan kesempatan saja supaya tidak menunggu nanti untuk sambil menunggu yang lain, maksudnya kita berikan kesempatan kepada Pak Dr. Hasan untuk menjawab pertanyaan Pak Bayu dari Kendari tadi tentang bagaimana cara menghadapi masa new normal ini, kemudian bagaimana kesadaran masyarakat dan kebijakan pemerintah terkait dengan produk-produk yang sudah dilakukan. Waktu dan tempat kepada Pak Dokter kami persilakan. Terima kasih Mas Edi selaku moderator dan Mas Bayu dari Kendari. Salam, kemarin saya dari Untas Halu Oleo ya, Halu Oleo Kendari. Begini Mas gitu ya. Kita melihat satu sistem hukum ya, itu ada struktur hukum, ada substansi hukum, ada budaya hukum ya. Yang dipermasalahkan oleh Mas Bayu itu tadi memang budaya hukumnya. Ya. Budaya hukumnya itu menjadi masalah buat kita ya. Artinya sudah ada produk hukum yang harus ditegakkan ya, yang harus diikuti, tapi kenyataannya itu masih ada pelanggaran-pelanggaran kan begitu. Jadi persoalannya sekarang itu begini Mas. Jadi sekarang pemerintah Republik Indonesia, ya, saya amati
itu memang antara kesehatan ya dengan ekonomi itu supaya teriring, supaya iso beriring gitu ya. Jadi kalau kita misalkan kita lockdown betul gitu, sesuai dengan ketentuan, misalkan ketentuannya Kepres, ketentuannya peraturan pemerintah, lalu ketentuannya lagi instruksi presiden, kita terapkan terus menerus gitu aja gitu ya. Itu mungkin perekonomian kita yang agak pincang gitu ya. Dampaknya. Sehingga pemerintah sekarang ini itu tampaknya ya new normal. Jadi orang new normal itu gimana ini? Nyatanya kita lihat sekarang itu ya, itu kan COVID itu ternyata malah tidak turun ya, malah naik gitu. Coba sekarang Tiongkok itu ya, Tiongkok itu yang dulunya di Wuhan itu asal usulnya COVID itu malah disalib oleh Indonesia itu, banyaknya itu. Itu berarti kan malah meningkat itu. Nah, oleh karena itu sebetulnya diperlukan begini Mas Bayu, seperti diperlukan ada satu kesadaran sebetulnya. Suatu kesadaran hukum masyarakat dan kesadaran penegak hukum masyarakat hukum itu bersama-sama. Bersama-sama ada sinkronisasi, ada koordinasi gitu antara penegak hukum dengan warga negara. Memang itu dilematis ya, dilematis sekarang ini. Kalau akan ditetapkan pembatasan skala besar, betul akan lockdown, ekonomi nggak jalan. Tapi kalau ekonominya kita jalankan, ternyata ya seperti ini ya. Malah grafiknya itu kan progresif ini. OGIP itu tapi OGIP positif tampaknya ini. OGIP positif. Bukan degresif ya, tapi malah naik begitu. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu kesadaran masyarakat untuk menaati itu dan adanya penegakan hukum. Penegakan hukum yang sungguh betul. Nah, sebetulnya solusinya begini Mas Bayu. Solusinya itu kalau memang lockdown itu pemerintah itu harus mencukupi segala sarana prasarana seharusnya. Ya. Memang antara ini tarik menarik antara ekonomi dan kesehatan itu. Di mana-mana ya Mas Bayu, tidak hanya di Kendari saja mungkin ya, mungkin dalam skopnya nasional ini. Ini diperlukan adanya kebijakan baru, dievaluasi betul. Oh ternyata hasil Monet, kebijakan pemerintah yang dulu itu katanya Mas Bayu itu transparansi ya sebetulnya ya, tidak jalan artinya, tidak jalan karena penegakan. Jadi di sini mungkin faktor yang menjadi penyebab itu faktor finansial, dana. Kalau memang itu lockdown, itu memang harus ini pemerintah harus mensupport segala kebutuhan dasar hidup. Karena itu bisa. Tapi karena ini kondisi pemerintah sekarang ini adanya diperlukan suatu sebetulnya hasil dari kajian pemerintah kalau orang itu betul-betul ya itu pakai masker, lalu kita cuci tangan, betul-betul kata Mas Bayu tadi, jaga jarak begitu. Oh itu saya kira bisa dilaksanakan itu. Penyebaran COVID itu bisa dicegah ya. Tapi kenyataannya ya sulit Mas Bayu ya. Misalnya di mall itu bagaimana jaraknya 1 meter itu. Kalau di masjid mungkin bisa ya dipakai 1 meter, tapi kalau di mall nah itulah yang menjadi sulit. Saya kira itu sementara itu Mas Bayu, memang diperlukan adanya suatu sinergitas, sinkronisasi, koordinasi antara penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Kalau memang pemerintah betul-betul akan menegakkan hukum ya harus ditindak gitu ya, harus ditindak. Kalau memang akan lockdown betul, ya harus bertanggung jawab. Artinya tanggung jawab sarana prasarananya, termasuk itu sosial itu, bakti sosial itu. Kalau kita lihat itu kan sekarang pemerintah kan menggelondorkan Mas Bayu, menggelondorkan dana sebesar untuk COVID itu dengan Perpu itu 405,1 triliun. Coba 405 triliun. Triliun Mas, triliun. Ya, betul. Luar biasa dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20 itu. Ya betul. Ya. Tapi kenyataannya ya di lapangan ya seperti Mas Bayu itu. Nah, oleh karena itu saya mohon marilah yang protokol itu kita betul-betul ya menjadi suri teladan. Jadi ing ngarso sung tulodo kalau Ki Hajar Dewantara itu.
kita sepenting memberi suri teladan kepada masyarakat, ya. Loh saya itu ini pakai masker gitu. Kan masker itu kan bisa menolong kita sendiri atau menolong juga orang lain. Saya kira sementara itu Mas Siap. moderator, Mas Bayu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Hasan atas penjelasan dan paparan yang disampaikan kepada kita semua, wabil khusus tadi kepada Pak Bayu yang dari Kendari. Memang ini akan menjadi dilematis ketika tingkat kesadaran ini tidak ditanamkan, Pak Dokter ya, karena ada semacam kontradiksi nanti. Maka karenanya kesadaran menjadi hal yang paling substansial untuk kemudian kita implikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu semua, barangkali ada masukan lagi terkait dengan tema dan topik kita pada pagi hari ini, terutama yang berhubungan dengan barangkali materi yang disampaikan oleh Pak Supriyono dan Ibu Indri tadi, supaya kita lebih banyak sharing tentang pengalaman, informasi sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu semua, barangkali ada yang bertanya, silakan. Kita kasih kesempatan untuk Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaannya atau bisa masukan, tanggapan, dan pandangan yang lain. Ini rupanya siang ini sudah ngantuk kayaknya ini Pak. Lelah mungkin ya. Udah lelah ini. Ini ada yang japri ke saya ini, saya ingin bacakan aja pertanyaannya ini Pak. Barangkali tidak ingin disebut ini. Ini kayaknya ini untuk ke Ibu Indri kayaknya ini pertanyaannya. Halo Ibu Indri, bisa? Ya, jadi ya untuk Ibu Indri ini ada pertanyaan dari salah seorang peserta yang mungkin tidak mau langsung berbicara. Sesuai dengan tema yang Ibu sampaikan tentang film pendek sebagai media untuk membumikan karakter nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi masa new normal COVID-19. Nah, bagaimana strategi katanya seorang guru untuk tetap membumikan nilai-nilai Pancasila pada siswa di tengah masa pandemi dan memasuki era new normal katanya ini. Ini pertanyaannya luar biasa ini karena mungkin barangkali Bu Indri seorang guru, ini agak langsung berdasarkan pengalaman ini. Waktu dan kesempatan kami persilakan untuk Ibu Indri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dikerasin dikit? Ya. Sudah maksimal, Mas. Silakan Bu, lanjut dengar. Kalau saya sebagai pribadi itu kan kita belajar jarak jauh. Ya. Ya. Setiap kali kalau pagi itu saya mengingatkan ya siswa untuk absen, kemudian untuk berdoa, kemudian juga untuk beribadah sosial. Ya, jadi di rumah itu biar manfaat itu anak-anak supaya rajin membantu orang tua. Ya, melakukan kegiatan-kegiatan di rumah yang bermanfaat untuk orang lain gitu, ya orang tua atau mungkin juga tetangga begitu, dengan tetap mematuhi protokol kesehatannya. Begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Oh ya, baik Ibu Indri. Terima kasih atas jawabannya, ini singkat, padat, jelas berdasarkan pengalaman Bu ya. Ya. Karena setiap hari. Ya, baik.
Barangkali Bapak Ibu sebagai peserta yang lain, ada yang masih ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Ini kebetulan ada 2 pesan yang masuk ini. Barangkali sebelum saya baca pesan ini untuk Pak Suryo, barangkali ada yang mau bertanya, silakan, waktu dan kesempatannya kami berikan. Halo Bapak Ibu. Ya kalau nggak ada, izinkan saya untuk membaca seperti yang tadi, pesan dari peserta untuk pemateri kita yang kedua tadi, Pak Supriyono. Beliau berbicara tentang semangat kebangkitan nasional untuk menghadapi COVID-19 dalam konteks Pancasila dan konstitusi. Nah, ini ada yang bertanya, Pak Supriyono, beliau dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ini ada yang bertanya ini, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita membangkitkan semangat nasional itu di tengah COVID-19? Bisa dengar, Bang? Sekali lagi saya ulang, ini ada pertanyaan dari salah seorang peserta, bagaimana cara membangkitkan semangat nasional itu di tengah COVID-19. Baik, terima kasih. Saya mencoba menjawab, bukan menjawab ya, sharing saja. Jadi, bagaimana cara membangkitkan semangat di tengah pandemi. Jadi saya ulangi lagi mungkin yang saya sampaikan pada materi tadi, bahwa kita sebagai anak bangsa yang satu nasib, mungkin di tengah pandemi ini seharusnya justru saling bahu-membahu, saling membantu, karena pada dasarnya kita itu anak bangsa yang seharusnya tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Dan kalau kita mengacu ke kebangkitan nasional, dulu itu kita agak flashback pada saat pendahulu kita itu membangun atau mendirikan bangsa ini itu dengan semangat persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu semangat itu harus kita warisi hingga sekarang. Jadi tidak ada istilahnya Anda dari mana, Anda siapa, yang kalau Anda Indonesia berarti saudara saya. Mungkin itu seperti itu. Jadi untuk kebangkitan nasional itu yang dulu ditandai dengan berdirinya Budi Utomo merupakan tonggak perjuangan para pendahulu bangsa untuk melepaskan bangsa Indonesia ini dari belenggu penjajahan. Kalau kita sekarang sudah merdeka, mungkin bahasanya lain ya, bukan belenggu dari belenggu penjajahan, mungkin dari permasalahan nasional yang seharusnya kita selesaikan bersama, saling bergandeng tangan dengan mewarisi semangat para pendahulu kita dalam mencapai kemerdekaan dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Mungkin itu sharing dari saya, mungkin ada yang mau menambahkan, monggo silakan. Atau mungkin Pak rekan saya, Pak Anang Doni, bisa menambahkan juga, silakan. Oh, Pak Anang sudah gabung ya? Ya, silakan Pak Anang. Oh ya, kebetulan Pak Anang sudah gabung ini. Ya, silakan Abang. Ini selamat datang ini Abang. Dari tadi saya cari Abang ini. Iya, ditunggu Pak Edi Kurniawan tadi. Tambahan penjelasan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Supriyono, karena kombinasi dua ahli di bidang hukum ini bisa membawa energi yang sangat luar biasa bagi kita. Silakan Abang dah. Ya, Bang Anang senior saya ini, Pak. Bang Anang. Siap. Ya, oke. Terima kasih, maaf baru bisa bergabung. Oke, untuk menambahkan dari yang telah disampaikan Pak Supriyo tadi, sahabat karib ini. Bahasanya memang dalam masa pandemi ini kita memerlukan semangat kebangkitan nasional. Terdengar ya suaranya ya? Dengar Bang. Ya.
kebangkitan nasional karena saat sebelum terjadi pandemi kita tahu sendiri bahwasanya rasa nasionalisme kita di kehidupan berbangsa bernegara ini kan sedang tipis kan, ya. Tapi di saat kita mengalami pandemi ini kita jadi timbul rasa gotong royong seperti yang di dalam falsafahnya Pancasila kita, gotong royong, membangun kehidupan bermasyarakat kita menjadi lebih rukun ya. Dengan adanya ya kalau di Surabaya ada namanya program itu Kampung Tangguh ya saat ini. Ini kita dari Surabaya, dari ada Kampung Tangguh yang memang dulu belum pernah ada istilahnya. Kalau dulu zaman mungkin Pak Dr. Hasan mungkin ada model siskampling dengan gardunya ya Pak ya. Tapi sekarang ini kan kita tidak ada gardu lagi ya. Tapi semangatnya untuk membantu dengan ada juga dari kelompok ibu-ibu dalam masa pandemi ini mungkin saling membantunya ada model centelan ya, model centelan yang ditaruh di pagar-pagar itu ada sembako, ada sayur-sayuran, jadi bahkan ada teman-teman yang mempunyai ide-ide kreatif seperti membuat tanaman hidroponik, hasilnya kalau dijual di pasaran mungkin akan sedikit hasil penjualannya, maka daripada buang percuma akhirnya bisa disalurkan melalui centelan-centelan itu tadi. Jadi dengan ada pandemi ini kebangkitan nasional kita semakin terpacu untuk membangun kebersamaan. Mungkin itu tambahan dari saya melengkapi dari materi yang telah disampaikan tadi. Terima kasih Abang Anang Doni Irawan atas informasi dan tambahan amunisi yang diberikan kepada kita terkait dengan semangat kebangkitan nasional untuk menghadapi COVID-19 ini dalam konteks Pancasila dan konstitusi. Nah, saya melihat mungkin karena kalau di sini ini Abang lagi siang-siang bolongnya ini barangkali sudah pada mata tidak bersahabat ya, sehingga teman-teman tidak ada lagi yang ingin bertanya barangkali. Nah, mungkin sebelum ini saya minta kepada pemateri barangkali untuk memberikan kesimpulan ya atau conclusion daripada tema yang disampaikan, agar kita paling tidak dapat memetik apa yang menjadi kata kunci dari materi yang disampaikan. Mungkin yang pertama, yang terhormat Bapak Dr. Hasan untuk memberikan conclusion terkait dengan materi yang disampaikan. Waktu dan tempat, silakan Bang Doktor. Terima kasih kepada Mas Edi. Jadi tujuan saya itu kan sebetulnya akan mensinkronkan, merelevansikan politik hukum yang dibuat oleh pemerintah itu dalam rangka menangani COVID-19 dan untuk mengatur new normal gitu. Nah, untuk semuanya itu bisa berhasil gitu. Artinya pelaksanaan new normal bisa berhasil, bisa produktif, kemudian kita tetap COVID itu tidak menjalar itu perlu adanya suatu perencanaan ya. Perlu suatu perencanaan, perlu adanya suatu koordinasi, perlu adanya suatu pembiayaan, perlu adanya partisipasi secara terus-menerus. Dan di sini diperlukan jadi COVID itu sebetulnya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, oleh karena itu, mari protokol yang telah digariskan oleh pemerintah, kita ikut berpartisipasi untuk mensosialisasikan. Jadi protokol itu kita sosialisasikan, tapi tetap melakukan aktivitas. Saya kira itu yang secara garis besar begitu yang dapat kami sampaikan. Demikian Mas Edi. Terima kasih. Kita akhiri bila topik hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ibu Indri duluan. Silakan Ibu Indri untuk memberikan kesimpulan dari materi yang disampaikan tadi. Waktu dan tempat dipersilakan, Bu. Bu Indri? Ya. Ya, silakan Bu. Dengar Mas? Oke. Dengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesimpulan dari materi kami ya, materi saya begitu, bahwa pandemi COVID itu faktanya itu menakutkan begitu bagi masyarakat Indonesia, dan rasa takut ini mengubah tatanan kehidupan ya, yang tadinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila kemudian bergeser seperti contoh-contoh yang tadi saya sampaikan begitu ya. Kemudian dengan pergeseran ini begitu, karena COVID terus berlangsung, kemudian pemerintah mencanangkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru, maka di era adaptasi kebiasaan baru inilah saatnya kita membumikan kembali ya nilai-nilai Pancasila agar melekat kembali menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Nah, dengan cara apa ya? Tadi dengan cara media sosial, kemudian salah satunya adalah dengan film pendek. Ya, karena film pendek ini sangat menarik gitu. Berisi pesan-pesan, kemudian sifatnya menghibur, tetapi sebenarnya di dalamnya ada nilai-nilai ya yang atau amanat-amanat bagi penontonnya. Dan film ini disesuaikan dengan usianya begitu. Jadi nanti ada film yang untuk orang tua, kemudian untuk remaja, untuk anak-anak. Kalau anak-anak mungkin bisa melalui kartun atau animasi-animasi gitu ya. Yang remaja itu memakai tema-tema remaja begitu, tapi yang berisi tentang nilai-nilai Pancasila itu. Dengan digunakannya film pendek sebagai media sosialisasi atau media membumikan karakter nilai-nilai Pancasila, diharapkan ya nilai-nilai Pancasila ini kembali melekat pada diri bangsa Indonesia gitu. Mungkin kesimpulannya begitu Mas ya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Indri. Selanjutnya sebelum ke Pak Supriyono, mungkin Bang Anang dulu yang baru hadir bisa memberikan tambahan informasi kepada kita terkait dengan materi yang Abang sampaikan. Waktu dan tempat, Bang, dipersilakan. Baik, sebagai penutup ini ya, Bang Edi ya. Iya, Bang. Nanti akan ditambahkan Bang Supriyono ini ya. Oke, jadi pada prinsipnya dalam pandemi ini, ideologi kita Pancasila adalah sebagai satu-satunya ideologi yang memiliki landasan hidup sebagai perjanjian luhur dari para pendiri bangsa. Jadi tidak bisa Pancasila ini digantikan ya, apalagi dalam masa pandemi ini juga negara kita sedang ribut-ributnya membahas tentang RUU HIP ya, yang sudah berganti menjadi RUU BPIP yang 16 halaman itu. Nah, tapi pada prinsipnya, kenapa kan sebenarnya menjadi pertanyaan saya juga, kenapa RUU itu baru muncul di masa-masa pandemi seperti ini? Apakah menjadi suatu proyek dalam prolegnas yang RUU PKS saja sudah hampir 2 tahun masuk dalam pembahasan, tapi yang RUU HIP ini dalam prolegnas kok jadi masuk ya, di RUU PKS ditarik, RUU HIP masuk. Jadi seolah-olah kondisi masyarakat kita ini diabaikan dalam menghadapi pandemi ini. Jadi seolah-olah juga pemerintah ini menutup mata atas kondisi rakyatnya dalam menghadapi pandemi ini. Bahkan kalau kita melihat di Pancasila itu kan kita butir-butirnya kan ada ya, walaupun tidak harus diperas menjadi Ekasila.
kan sudah jelas perjanjian luhur kita itu 5 itu sila ke-1 mengilhami sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dalam masa-masa ini seharusnya pemerintah juga peka, ya bukan hanya pemerintah saja yang minta diperhatikan, tapi rakyatnya pun juga diperhatikan. Masyarakat tidak perlu dibangun rasa nasionalismenya, tapi masyarakat sudah bangkit rasa nasionalismenya dengan misalnya ada tetangga yang melakukan isolasi diri, kita gotong royong membantu menyediakan makanan untuk tetangga kita yang sedang isolasi diri. Kadang juga dalam masuk ke perkampungan di Surabaya ya, yang saya jumpai itu masyarakat itu swadaya dalam membuat disinfektan ya. Masuk kampung ada semprotannya itu apa ya bahasanya ya, yang itu jadi masuk harus adanya termogan, itu juga swadaya masyarakat. Jadi di sini kan ada kegotong royongan ya, tidak harus melalui merubah ideologi Pancasila, tapi Pancasila sudah menjadi darah dagingnya di Indonesia ini. Tidak ada ideologi lain yang cocok di Indonesia selain ideologi Pancasila. Mungkin itu pendapat saya, Bang Edi. Mungkin bisa ditambahkan Bang Supriyo. Ya, barangkali terima kasih Bang Anang. Mungkin Bang Supriyono bisa menambahkan terkait dengan materi yang disampaikan, Bang. Silakan, waktu dan tempat diberikan. Halo? Ya, silakan Bang Ono, kesimpulan ditambahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi yang disampaikan oleh Bang Anan tadi sudah sangat jelas, dan juga Bu Indri, juga Pak Hasan. Jadi mungkin saya hanya menggarisbawahi dengan diskusi siang hari ini bahwa dalam kondisi apapun Pancasila akan tetap menjadi falsafah hidup kita, jadi dasar negara kita, di mana nilai-nilainya akan kita pegang dalam kehidupan sehari-hari. Dan terlebih tadi saya garisbawahi bahwa dengan mewarisi semangat kebangkitan nasional, kita akan menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan semangat persatuan dan kesatuan, sehingga kita dapat melaluinya dengan sebagai bangsa yang kuat, sebagai bangsa yang kompak, sehingga apapun yang terjadi kita dapat menjalaninya dengan baik. Mungkin demikian, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Supriyono. Bapak Ibu yang kami banggakan dan kami hormati, alhamdulillah tadi sudah kita mendengarkan dan menyaksikan secara langsung penjelasan dan paparan yang sangat begitu inspiratif dari Bapak Doktor, kemudian Bang Anang, Ibu Indri, dan Pak Supriyono. Mudah-mudahan itu dapat memberikan amunisi, nutrisi otak kita bersama dalam berpikir maupun dalam bertindak dalam kondisi situasi bangsa saat ini. Dan kita berharap mudah-mudahan musibah COVID-19 ini segera berlalu agar kita kembali bermesra dengan nuansa dan irama-irama suasana yang sebelumnya. Jadi itu doa kita bersama. Amin. Jadi sekali lagi atas nama teman-teman panitia, saya dimandatkan sebagai moderator ini mengucapkan permohonan maaf Pak Doktor, Bang. Sama-sama Mas Edi. Salah dan hilaf kekurangan acara ini, karena inilah keterbatasan kita, karena atas segala keterbatasan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk mau berbagi dengan kita semua. Semoga di kesempatan yang lain kita memberikan di kesempatan yang lain kita bisa berbagi baik dengan tidak hanya terkait dengan Pancasila, juga dengan
yang lain-lainnya. Demikian barangkali untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Insya Allah dalam waktu 1 hari 2 hari ini ada informasi dari panitia tadi, sertifikat akan dikirim ke email dari Bapak Ibu semuanya. Jika ada hal-hal yang nantinya berhubungan dengan panitia bisa dikomunikasi langsung dengan nomor yang sudah tersebar. Oleh karena itu kita sama-sama menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Mas Edi. Terima kasih Pak Dokter, Bang Anang. Terima kasih. Kami tunggu. Siap, terima kami kasih tunggu sekali. jalan-jalan di Mataram nanti. Ya, insya Allah. Saya siap. Kemarin saya sudah di sana kok, Mas. Jalan-jalan ke Mataram, Pak. Terima Ya, kasih kemarin. Siap. Kabari nanti, Pak. Materi. Ye. Pak Edi. Pak Edi. Siap. Proceedingnya Siap, kapan Pak. luncur ya? Alhamdulillah. Nanti akan disampaikan, Pak. Oleh panitia. Jadi proceedingnya dalam Yang jelas, bentuk PDF. terkait dengan PDF informasi yang berhubungan dengan acara, nanti panitia tetap akan konfirmasi. Proceeding dalam Bagi bentuk teman-teman PDF. yang sudah memasukkan tulis. Gimana? Proceeding dalam bentuk PDF, Pak. Nanti panitia akan sampaikan, Pak. Alhamdulillah. Oh, dalam WA group kan? Universitas Mataram, Pak. Ya, insya Allah nanti lewat grup dan email juga. Oh ya, Pak. Makasih banyak, Siap. Pak. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak izin live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih, Bang Anang. Ya, Bang Edi. Terima kasih, Bang Rio. Terima kasih, Kolaborasi lagi nih kayaknya nih. Siap. Terima kasih, Pak. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bang. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini punya Pak Kodar telat masuk tadi. Mohon maaf, Pak. Yang jelas tulisannya sudah di teman-teman panitia. Oke.